Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita ketemu lagi dengan saya Bu Ayu Katikasari. Jadi di sini Bu Ayu mau menjelaskan tentang materi bab pertama prakarya dan kewirausahaan kelas 12. Yang pertama adalah kita mau membahas tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Jadi kenapa kita harus memilih produk kerajinan seperti itu? Kita masuk ke slide berikutnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah bagaimana kita bisa mampu mendesain, kemudian membuat produk, serta membuat kemasan kerajinan untuk pasar lokal. Jadi kita pasarnya adalah pasar domestik atau pasar dalam negeri dengan melihat dahulu sumber daya, teknologi, dan prosedur untuk berkaryanya. Yang kedua, tujuannya adalah nanti kalian bisa mempresentasikan, mempromosikan, dan memilih media yang tepat dan menjual produk kerajinan untuk pasar lokal dengan perilaku jujur dan percaya diri dengan penjualan konsinyasi. Jadi penjualan konsinyasi itu seperti apa, nanti kalian pelajari itu. Yang ketiga adalah menyajikan wirausaha kerajinan untuk pasar lokal berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Jadi kita analisis dulu berdasarkan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, kita bisa menyajikan wirausaha atau menciptakan wirausaha yang baru. Kita lanjut di slide berikutnya. Nah, kalau produk kerajinan itu berbeda dengan produk manufaktur atau produk industri. Kalau untuk produksi manufaktur itu kalau produk kerajinan itu lebih memiliki peluang besar. Peluangnya di mana adalah karena produk yang dibuat oleh kita nanti adalah sifatnya limited edition. Jadi beda misalnya kalau kita membuat produk dengan manufaktur, karena kalau manufaktur itu kan yang dituju adalah quantity atau banyaknya yang bisa dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, supaya menghasilkan produk kerajinan dengan harga tinggi, kita harus memastikan dulu dengan melakukan riset pasar terhadap apa sih minat dan selera pembeli. Nah, hasil riset pasar nanti akan mendasari bagaimana kita harus merancang produk kerajinan yang inovatif. Jadi untuk itu kalian harus riset, harus datang ke tempat-tempat yang punya produksi, nanti kita bisa lakukan inovasi. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang pernah kalian pelajari di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, tetap kita akan mengolah tentang 6M, yaitu sumber daya usaha, mulai dari man, money, market, material, mesin, and method. Nah, tapi kalau dulu itu man itu berkaitan dengan kekuatan atau manpower. Kalau sekarang itu man di sini yang dimaksud adalah mind power atau kekuatan pikiran, bagaimana kita mengolah sesuatu atau menghasilkan sesuatu. Kita lanjut. Nah, pemikiran kreatif dan inovatif itu menjadi penggerak perekonomian saat ini. Awalnya ada pada zaman dulu sampai sekarang. Jadi ada 4 gelombang. Yang pertama adalah gelombang ekonomi pertanian. Pada waktu itu disumberkan pada berapa banyak tanah yang dimiliki, kemudian hasil produksi pertanian apa yang bisa dihasilkan. Yang kedua adalah gelombang ekonomi industri yang diawali oleh revolusi industri di Inggris dan Prancis ya pada waktu itu, sehingga gelombang pertanian diubah menjadi mesin, banyak mesin yang dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Yang ketiga adalah ke gelombang ekonomi informasi. Nah, ini yang sudah terjadi pada saat ini, di mana kita bisa mendapatkan informasi secara cepat dan ketepatannya bisa jadi menjadi pertanyaan hingga saat ini. Jadi gelombang ekonomi informasi bisa menjadi peluang karena kita bisa menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi secara cepat. Yang keempat adalah gelombang ekonomi kreatif. Bagaimana caranya kita mendapatkan ekonomi atau menciptakan ekonomi dari inovasi dan kreativitas yang kita lakukan. Nah, subsektor industri kreatif di sini ada fashion. Jadi kamu
kamu bisa alami sendiri. Kita bisa membeli fashion jenis apapun, kemarin launching di marketplace dimanapun sudah ada, jadi luar biasa ya. Jadi kita bisa menciptakan sendiri, mulai dari kamu mau menciptakan fashion yang etnik atau kamu suka yang vintage seperti itu. Nah itu, kemudian ada desain, mulai dari desain baju, desain kemasan, kayak misalnya kopi janji jiwa seperti itu kan, ada quote atau ada nama yang dituliskan di kemasannya. Kemudian ada arsitektur, dimana orang sekarang aware terhadap bentuk bangunan yang dimiliki, sehingga mereka menggunakan jasa arsitektur, rumah yang unik, minimalis tetapi dalamnya luas seperti itu ya. Kemudian ada yang masuk ke periklanan, pertunjukan, ada musik melalui sekarang YouTube, kemudian ada podcast, kemudian ada Spotify ya, kayak gitu. Ada kerajinan, televisi dan radio sampai saat ini terus berkembang. Video dan fotografi juga sekarang juga menjanjikan bagaimana kreativitas kita itu bisa menjadi lahan usaha buat kita. Ada komputer dan IT, kemudian ada film, ada penerbitan buku. Kalau sekarang lebih ke Wattpad ya, banyak yang baca dari situ, tapi banyak sekali penulis yang akhirnya lahir dari Wattpad tersebut. Kemudian ada pasar dan barang seni, permainan dan interaktif. Ini mohon maaf, harusnya ada riset dan pengembangan. Jadi riset dan pengembangan itu bisa menjadi industri kreatif sekarang. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ada 3 tahapan kegiatan wirausaha. Yang pertama adalah kita harus melakukan persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Jadi sebelum kita melakukan pemasaran, kita harus merencanakan dulu produksi apa saja yang kita bisa lakukan. Jadi kita buat mulai dari hierarki supaya tidak terjadi rebutan job desk ya. Jadi misalnya ini pekerjaannya siapa, ini tanggung jawabnya siapa. Kemudian setelah itu menetapkan target konsumen kita itu yang mana, seperti itu. Kemudian kita membuat jadwal kegiatan, menetapkan berapa biaya produksi yang dipunya, kemudian pembiayaannya gimana, hasil keuntungannya nanti berapa persen yang dipakai untuk kemudian recovery perusahaan, meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, dan sebagiannya lagi untuk mensejahterakan karyawan. Kemudian tahap kedua adalah tahap produksi dan penjualan. Di sini kita melakukan produksi, terus kemudian kalau kamu produksi kerajinan itu harus ada kici itu quality control terhadap produk yang dihasilkan, ada catat atau tidak, sehingga ketika barang itu sampai kepada konsumen tidak akan kecewa dan akan repeat order lagi, kayak gitu. Jadi harus menjaga kesan pertama ketika kita mau melakukan penjualan. Kemudian melakukan pengemasan yang aman, yang melindungi produk yang jelas. Yang kedua adalah di situ ada identitas penjual, kemudian di situ bisa kemasan yang menarik atau yang bisa menarik pembeli. Kemudian setelah kita melakukan produksi, pengemasan, kita melakukan promosi, penjualan, dan kita distribusikan. Apakah kita masuk ke single market, jadi kita jual sendiri melalui dropship atau reseller, atau kita buat sistem penjualan dengan MLM atau multi level marketing, dimana kita untuk iklan, promosi dan sebagainya kita alihkan untuk membina jaring-jaring penjualan. Kemudian yang terakhir, setelah kita melakukan persiapan organisasi produksi, kita harus terus-menerus melakukan evaluasi kegiatan wirausaha. Itu tidak boleh lepas, karena dari situ kita bisa melihat apakah usaha yang kita lakukan bisa kembali berkembang setahun 2 tahun, terus kalaupun berkembang nanti akan dibawa ke arah mana, apakah kita kembangkan lagi ataukah kita bikin anak perusahaan. Misalnya kalau sekarang kita buat kursi dari akar tanaman, nah apakah kita nanti ambil dari petani langsung atau dari pemasok langsung, atau kita sendiri yang punya perusahaan anak untuk
nanti bisa kita ambil dari situ. Nah, seperti itu evaluasi, kemudian menyusun laporan evaluasi. Oke, ya demikian untuk materi kegiatan belajar kita yang pertama. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya tentang bagaimana kita merencanakan usaha kerajinan untuk pasar lokal, kita wajib mengenali diri kita sendiri. Apakah tadi di subsektor industri kreatif kalian termasuk di yang mana gitu ya? Apakah kalian suka fashion? Apakah kalian suka desain? Apakah kalian pinter marketing atau berjualan? Nah, kalian bisa apakah kalian pinter mengatur keuangan, menggambar iklan, terampil dalam membuat produk? Jadi ada yang pinter membuat produk tapi kemudian lemah di marketing dan penjualan, atau produknya bagus tapi kemasan dan labelingnya tidak bagus sehingga marketingnya tidak bisa berjalan. Nah, silahkan kalian tuliskan keahlianmu dalam selembar kertas dan boleh dilengkapi dengan gambar. Jadi itu bisa jadi akan menjadi target yang siapa tahu akan kalian wujudkan di tahun-tahun berikutnya. Kalian punya usaha sendiri dan dari hal-hal kecil inilah kalian mengenali. Nah, silakan kalian tuliskan dengan baik, boleh dengan tulisan tangan atau dengan gambar sebagus yang kalian bisa. Tulis agar lebih informatif dan kreatif. Silahkan nanti kalian bisa upload tugas kalian di link yang Bu Ayu berikan. Jangan lupa kerjakan sebelum materi berikutnya diberikan oleh Bu Ayu. Terima kasih, salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.